Kebetulan ininya di komputer dan wifi-nya mati. Oke. Nanti PPT-nya dikasih, mungkin sekarang pakai angan-angan dulu aja kali ya. Darurat. Oke, jadi tadi PPK menetapkan yang pertama menetapkan KAK. Jadi ketika KAK-nya itu udah update, udah sesuai, maka PPK udah tinggal menetapkan KAK disusun seperti yang tadi udah dipresentasikan. Kemudian PPK menetapkan rancangan kontrak dan menetapkan yang namanya HPS. HPS harga perkiraan sendiri. Yang terakhir, PPK juga menetapkan jaminan-jaminan. Nah, soal jaminan-jaminan ini insya Allah akan dibahas minggu depan di pertemuan selanjutnya. Jaminan ini macam-macam, ada jaminan uang muka, ada jaminan pelaksanaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Totalnya kalau nggak salah ada 6 jaminan. Nah, dalam penyusunan spesifikasi barang yang tadi tercantum di dalam KAK, minggu lalu udah dibahas bahwa spesifikasi itu sebisa mungkin menggunakan produksi dalam negeri, kemudian merupakan barang ber-SNI. Yang ketiga adalah barang tersebut ramah lingkungan atau bisa didaur ulang. Selanjutnya tidak boleh menyebutkan merek. Dan minggu lalu juga sudah dibahas, merek itu bisa disebut untuk komponen, suku cadang, bagian dari sistem yang ada, atau barang atau jasa yang berasal dari katalog elektronik. Selain dari keempat syarat itu mereknya nggak boleh disebut. Itu mengenai spesifikasi. Dan minggu lalu juga sudah kita bahas spesifikasi itu harus sesuai dengan mutu, yaitu ada mutu barangnya, kemudian ada jumlah, ada layanan sama waktu. Minggu lalu udah dibahas. Jadi untuk mutunya itu bisa dipastikan bahwa barang tersebut adalah barang yang baru, bukan barang second. Selanjutnya mengenai jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan atau identifikasi kebutuhan yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian mengenai waktunya itu harus sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Dan terakhir harus ada layanan. Layanannya ini bisa berupa layanan call center ataupun layanan purna jual. Kemudian dalam penyusunan KAK, tadi udah disusun KAK-nya, udah oke, mulai dari latar belakang, tujuan, waktu, sumber pendanaan, dan lain sebagainya. Ini juga sudah dibahas minggu lalu. Untuk minggu ini, yang baru adalah mengenai HPS. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah HPS ini disusun berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi kan ketika kalian menyebut ada laptop harga 11 juta, ada laptop atau PC harga 5 juta, itu kan harus ada datanya. Angkanya itu datangnya dari mana, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, HPS ini sifatnya terbuka untuk totalnya. Tapi untuk rinciannya itu rahasia. Totalnya tuh apa? Totalnya contohnya tadi RAB. RAB-nya 185 juta, terus kemudian angka RAB tersebut dijadikan HPS oleh PPK. Maka angka 185 juta itu terbuka. Jadi bisa memang diumumkan angka 185-nya itu. Seluruh peserta itu boleh tahu angka 185. Tapi rincian dari 185-nya itu tadi laptopnya harganya berapa, kemudian tadi ada scanner,
ada printer harganya berapa. Nah, itu rincian per barangnya itu, maksudnya rincian harganya itu tidak boleh diberitahukan. Selanjutnya, HPS itu sudah memperhitungkan yang namanya PPN. Kalau kita belanja online gitu kan, kalau kita beli, katakanlah beli laptop tadi online 11 juta, berarti kan itu sudah termasuk PPN, karena kan kita tidak perlu membayar PPN lagi kan, udah langsung 11 juta, ya udah kita bayar 11 juta. Jadi begitu pula dengan HPS, HPS itu sudah termasuk PPN. Selanjutnya, HPS disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas pemasukan penawaran. Jadi kan kita tender atau pemilihan penyedia itu kan ada apa namanya, ada step by step-nya ya. Salah satunya kan ada step mengenai akhir pemasukan penawaran. Nah, HPS-nya itu 28 hari kerja. Kenapa? Alasannya adalah biar HPS-nya ini update. Jadi diasumsikan dalam 28 hari kerja harga tersebut belum berubah. Jadi ketika tadi kalian bilang laptop itu harganya 11 juta, hari ini diasumsikan 28 hari kerja setelah hari ini harganya itu masih 11 juta. Atau range-nya mungkin bisa turun naik tapi nggak besar. Itulah kenapa HPS itu disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Kemudian HPS ini juga harus memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Dia harus memperhitungkan keuntungannya, kita juga harus ya kira-kira lah istilahnya, kalau kita itu beli di Carrefour, katakanlah beli laptop di Carrefour, itu harganya 11 juta, itu kan berarti kan sudah termasuk keuntungannya Carrefour ya. Ya kan, di situ kan sudah ada keuntungan, berarti oke. Jangan sampai harga brosurnya 11 juta, terus kemudian kita memasukkan HPS-nya 10 juta. Berarti kan nggak ada keuntungan sama sekali. Nah, itu jangan. Alasannya adalah ketika tidak ada keuntungan untuk penyedia, maka tidak akan ada penyedia yang mau ikut tender. Ngapain gitu loh, kita ikut-ikutan tender susah-susah, tapi ternyata kita nggak ada keuntungannya sama sekali. Kan seperti itu. Ngapain? Emangnya kita mau, apa namanya, mau beramal, mau ngasih negara laptop dan lain-lainnya kan enggak. Makanya harus diperhitungkan keuntungan. Begitu pula kita juga harus memperhitungkan biaya-biaya yang kemarin udah ada di materi sebelumnya. Kayak biaya pemasangan, biaya pelatihan, biaya pengiriman, itu juga sudah harus diperhitungkan dalam HPS. Cuman tampilan HPS itu kurang lebih sama seperti tampilan RAB tadi. Jadi hanya ada kuantitasnya, terus kemudian harga satuan dan harga total. Jadi nggak perlu ada biaya pengirimannya 1 juta, biaya keuntungannya 1 juta, terus kemudian total itu nggak usah. Langsung disebut totalnya aja seperti RAB tadi. Kemudian HPS bukan sebagai dasar kerugian negara. Jadi ketika nanti pengadaan kalian itu bermasalah gitu kan, HPS itu nggak bisa dijadikan dasar kerugian negara. Karena kan HPS itu dasar untuk pelaksanaan tender dan juga dasar untuk pemberian nilai jaminan, nanti jaminan minggu depan. Itu dasarnya dasarnya dari HPS. Jadi seandainya nanti kalian ada HPS pembangunan gedung nilainya 10 miliar, terus kemudian gedungnya mangkrak, maka HPS yang 10 miliar itu nggak bisa, oh ini negara ruginya 10 M, nggak bisa seperti itu. Kerugiannya tetap didasarkan kepada nilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Tetap seperti itu.
Selanjutnya HPS ini nggak perlu disusun untuk pekerjaan terintegrasi, e-purchasing, sama pengadaan di bawah 10 juta. Itu nggak perlu pakai HPS. Tadi kalau nggak salah pas presentasi ada yang dasar RAB-nya dari e-purchasing. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk e-purchasing itu tidak perlu penyusunan HPS. Lanjut mengenai kegunaan HPS. Yang pertama, menilai kewajaran penawaran. Jadi ketika ada orang menawar, katakanlah HPS kita untuk laptop harganya ini 11 juta gitu kan, ternyata yang nawar itu harganya 5 juta. Berarti kan itu sesuatu hal yang tidak wajar. Itu bisa kita klarifikasi, benar nggak sih itu angka 5 juta? Takutnya penyedia itu salah memasukkan angka. Takutnya dia 15 juta, angka satunya ini lupa di input, jadi yang terpampang hanya 5 juta. Nah, itu kegunaan HPS. Jadi kita tahu, oh harga laptop nih, kalau speknya kayak gini, harga itu 11 juta. Jadi seandainya nanti ada yang menawarkan harga, itu ya range-nya palingan sekitar 11 juta, nggak akan jauh dari 11 juta. Itu fungsi dari HPS sebagai penilai kewajaran harga. Kemudian HPS digunakan sebagai batas tertinggi penawaran. Tadi ada HPS kita nilai katakanlah 185 juta. Jadi peserta-peserta tender itu tidak boleh menawarkan harga lebih dari 185 juta. Kalau sama boleh. Kalau sama boleh. Tapi kalau lebih itu sudah auto kalah, udah pasti kalah. Udah pasti gugur. Karena memang peraturannya nggak boleh lebih dari HPS. Begitu pula dengan kalau HPS bangun gedung, HPS-nya 10 miliar gitu kan, ya sudah, semua peserta tender tidak boleh menawarkan pembangunan gedung tersebut lebih dari 10 miliar. Yang terakhir, kegunaan HPS adalah menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. Apa lagi nih, gitu kan? Nah, jaminan pelaksanaan ini nanti akan dibahas minggu depan. Jadi, untuk menetapkan berapa sih besarnya jaminan, itu perhitungannya itu dari nilai HPS. Jaminan tuh untuk apa gitu kan? Jadi jaminan itu mungkin sebagai backup ya, menyatakan bahwa penyedia ini atau peserta tender ini mampu secara finansial sehingga mereka bisa menyediakan jaminan dengan nilai tertentu. Nanti dilanjut minggu depan mengenai jaminan tersebut. Yang terakhir mengenai penetapan HPS. Yang menetapkan HPS adalah PPK. Cara menetapkannya ya gampang, tinggal ditandatanganin di bawah perhitungan HPS-nya. Kemudian nilai total HPS itu paling tinggi itu sama dengan pagu. Kalau pagu anggaran 10 miliar untuk membangun gedung, maka HPS-nya paling tinggi itu 10 miliar. HPS itu nggak boleh lebih besar dari pagu, karena ya istilahnya kalau anggarannya hanya 10 miliar, kenapa kita menyusun HPS-nya lebih? Khawatirnya kan nanti ada yang menawar lebih dari pagu. Nah, kalau ada yang menawar lebih dari pagu, maka kan tidak bisa dibayar karena anggarannya tidak tersedia. Terus sekali lagi, HPS itu tidak boleh lebih besar dari pagu. Yang terakhir, tadi udah disampaikan, HPS itu disusun paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir
penawaran. Itu aja materi hari ini mengenai HPS. Mohon maaf, ini karena masalah koneksi, jadinya darurat saya menggunakan handphone untuk menjelaskan mengenai HPS. Mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai HPS. Izin Pak. Ya, Chandra gimana? Misalkan kan si instansi A itu Pak melakukan pengadaan laptop. Terus laptopnya itu kebetulan spesifikasinya itu di pasaran cuma ada satu brand, misalkan brand A. Itu kan tetap kan kalau misalkan di KAK-nya itu harus ditulis Pak. Terus kalau misalkan gitu gimana Pak? Kan secara tidak langsung merujuk ke brand A gitu Pak. Terima kasih. Oke, jadi ketika katakanlah ada laptopnya canggih gitulah ya, itu cuma merujuk kepada suatu brand, gitu kan? Itu sebenarnya nggak ada masalah, yang penting kalian tidak menyebutkan mereknya. Asumsinya gini, asumsinya kalian itu kan tidak tahu seluruh merek, seluruh tipe yang ada di pasaran. Siapa tahu yang kalian tahu merek X, tapi ternyata merek Y itu ada loh yang spesifikasinya masuk gitu. Atau yang namanya spesifikasi itu kan adalah spesifikasi minimal. Jadi ketika kalian mencantumkan tadi RAM-nya 8 GB, kalau ada yang menawarkan RAM-nya 12 GB itu tidak ada masalah. Selama harganya masuk tadi, nggak melewati HPS. Jadi bagaimanapun tetap yang namanya merek sama tipe itu harus dihilangkan. Gitu ya, Chan. Pak, terima kasih. Iya, silakan ada lagi yang lain. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Jadi nggak usah bingung. Tadi kita nyusun KAK gitu kan. Di KAK ada RAB. Terus selain RAB ada lagi yang namanya HPS. Nggak usah bingung. Karena HPS itu bisa sama dengan RAB. Jadi RAB yang tadi kalian udah revisi gitu kan. Terus angkanya ternyata masih update. Itu bisa dijadikan sebagai HPS. Bisa ditandatangani oleh PPK berdasarkan angka di RAB tadi. Tapi bisa juga seandainya harganya ada yang berubah sekitar 100.000, 200.000 gitu kan, ya hanya tinggal mengupdate, berarti angka RAB dan angka HPS-nya itu berbeda. Itu bisa aja. Jadi step by step-nya begitu. Step-nya yang pertama kalian itu tadi nyusun KAK sama RAB. Setelah itu PPK menetapkan yang namanya HPS. Ini step keduanya mengenai HPS sebelum dilaksanakan yang namanya tender. Oke, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Untuk menentukan biaya overhead itu gimana, Pak? Atau secara itu aja, feeling? Oh, biaya overhead. Oke. Biaya overhead itu kan bisa contohnya biaya pengiriman ya, atau biaya pemasangan gitu kan. Itu nggak bisa kamu berdasarkan katakanlah pakai feeling atau tebak-tebakan angka. Biaya overhead itu kalian bisa cari atau bisa survei, contohnya pengiriman dari Jakarta ke Jayapura per kilonya berapa. Kan kalian bisa tahu, sekilo kalau ngirim barang tuh dari Jakarta ke Jayapura berapa sih per kilo? Oh, per kilonya 20.000 katakanlah. Berarti kalian kan bisa estimasi biaya laptop itu berapa kilo sih? Oh, satu laptop itu 2 kilo katakanlah. Berarti biaya pengirimannya 60.000 contohnya. Ya sudah, 60.000 tinggal dikalikan dengan jumlah laptop yang akan dikirim. Itulah biaya overhead-nya.
Itu untuk biaya overhead. Terus, biaya pengiriman. Terus seandainya biaya pemasangan gimana? Untuk biaya pemasangan itu kalian bisa mencari di website. Itu kadang-kadang itu suka ada, contohnya biaya pemasangan AC. AC harganya 5 juta. Sudah termasuk pemasangan untuk kabel dan pipa sepanjang 5 meter. Untuk kelebihan pipa sama kabel di charge lagi itu mungkin 100.000 per meter. Nah, itu bisa kalian perhitungkan dari situ. Jadi ya mau nggak mau memang harus ada dasarnya. Seperti itu ya. Itu terkait biaya overhead. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin Zoom-nya bisa kita tutup, kita pindah ke WhatsApp group aja ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya ya untuk presentasinya tadi udah oke. Tinggal diubah-ubah sedikit aja. Terus kemudian untuk materi HPS-nya mungkin nanti insya Allah slide-nya akan dibagikan saja. Nanti bisa dibaca mengenai HPS-nya. Oke. Dah, itu aja. Kita pindah ke aplikasi sebelah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya anything ya.